Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan project 2 tentang pembuatan e-learning Moodle. Ini yang saya buat untuk SDN 22, di mana saya mengajar. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Prof. Herman sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan project kami ini berupa rekaman video yang seharusnya atau awalnya eee, harus melalui Zoom. Baik, saya akan langsung login, dan untuk halaman loginnya seperti ini. Untuk logo dan juga, nama e-learning-nya, saya desain seperti ini. Nah, sudah masuk ke e-learning SDN 22 ke dashboard-nya, saya akan klik satu course yang sudah saya buat, yaitu PAI kelas 5 SD. Nah, dalam course ini saya sudah buat atau sudah merancang 4 minggu aktivitas. Jadi yang pertama ada perkenalan sampai nanti yang terakhir, dan di awal sesuai petunjuk pengerjaan project, saya sudah mencantumkan identitas course-nya, dan ini saya acu dari atau patokan saya dari Bismart Prof. Herman, yang di dalamnya memang identitas course-nya sangat lengkap. Jadi mulai dari selamat datang, lalu ada kalimat pengantar yang komunikatif, yang bahasanya juga nyaman untuk dibaca anak-anak. Misalkan, selamat datang di kelas ini, anak-anak akan belajar mata pelajaran ini selama 4 minggu dan sebagainya. Terus apa yang bisa dilakukan di kelas online ini. Lalu ada profil guru, yaitu saya sendiri, mulai dari nama sampai alamat tinggal. Ada deskripsi singkat mapelnya, ada tujuan pembelajaran, rancangan aktivitas pembelajaran, sampai cara penilaiannya. Dan di minggu pertama, yaitu saya khususkan untuk pengantar pembelajaran. Jadi anak-anak tahu dalam satu semester ini, satu semester ganjil, dia akan mendapatkan materi dan aktivitas apa saja. Jadi di sumber ajar pertama saya berikan infografis rencana pembelajaran, jadi semacam RPP, cuma sajiannya itu lebih menarik dan enak dipahami oleh anak-anak. Saya coba buka di tab baru, jadi tampilannya kan seperti ini, dan anak-anak bisa langsung mendownload dengan mengklik link yang sudah saya sediakan yang mengarah ke Google Drive-nya sekolah. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Jadi di infografis rencana pembelajaran ini sudah saya cantumkan setiap minggu mereka mendapatkan sumber belajar berupa apa dan aktivitas yang mereka lakukan itu apa. Jadi anak-anak tahu rencana pembelajaran 1 semester ke depan. Nah, untuk sumber ajar yang kedua itu ada buku paket PAI. Dan ini juga saya linkkan ke Google Drive-nya sekolah, langsung bisa di-download melalui link ini. Lanjut ke aktivitas. Oh iya, jadi sebelumnya saya buat label sumber ajar dan aktivitas yang saya desain semenarik mungkin supaya anak-anak ketika melihat juga senang. Jadi ini sebagai pemisah sekaligus hiasan juga di e-learning ini. Lanjut ke aktivitas minggu pertama, ada perkenalan diri, ini berupa forum, dan juga kuis jelajah kemampuan awal. Jadi bukan kuis evaluasi untuk hasil belajar, tapi untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum memulai pelajaran. Saya coba klik di forumnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi di display-nya tadi sudah saya cantumkan detail untuk tugasnya, harus ada apa saja, mulai dari nama dan sebagainya, dan juga cara pengerjaan. Dan ini menurut saya juga penting karena sasarannya ke anak-anak usia SD. Jadi kalau misalkan tidak ada langkah
yang detail seperti ini, misalkan klik pada tombol ini, lalu seperti ini, lalu seperti ini, mereka akan kesulitan untuk mengerjakan atau memahami langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Nah, ini sudah ada satu murid yang coba mengupload tugas. Ini sebenarnya saya sendiri, cuma pakai nama orang lain. Kita coba buka saja. Nah, kan seperti ini. Oke, lanjut ke kuisisnya. Jadi di minggu pertama ini ada satu kuis, di mana cuma berisi 5 pertanyaan, dan ada langkah pengerjaan kuisnya juga. Saya coba membukanya. Jadi ini sengaja saya pakai Quizzes, karena memang anak-anak sudah paham, sudah tahu caranya, dan lebih enak untuk mengerjakan di Quizzes. Untuk tampilannya juga lebih user-friendly dibanding dengan bawaan si Moodle sendiri, meskipun bisa didesain, cuma memang untuk Quizzes ini saya akui memang lebih bagus tampilannya dan lebih menarik untuk anak-anak. Nah, nanti seperti ini saya coba mulai. Ini bentuknya seperti survei karena memang untuk mengetahui kompetensi awal siswa. Nah, seperti ini. Jadi isinya untuk mengetahui apakah dia sudah pernah belajar ini sebelumnya dan seterusnya. Dan ini anak-anak juga bisa menjawab lebih dari satu sesuai kondisi mereka. Seperti ini. Ini berhubungan dengan materi-materi yang ada di semester ganjil atau yang akan saya ajarkan di LMS ini. Oke, saya tutup. Lanjut ke minggu kedua. Di minggu kedua juga ada 2 sumber ajar dan ada 2 aktivitas. Yang pertama ada video. Oh ya, sebelumnya di setiap minggu sudah saya cantumkan pengantar atau deskripsi singkat kegiatan di minggu tersebut. Seperti ini. Dan juga saya bold inti dari aktivitasnya. Nah, di sumber ajar yang minggu kedua, ada murotal anak surat Al-Ma'un ini berupa video, dan yang kedua itu ada e-booknya. Nah, ini bisa dibuka langsung dari sini. Dan untuk e-booknya juga sudah saya cantumkan outline-nya. Nah, ini merupakan potongan atau part 1 bab dari e-book yang 1 tahun tadi. Saya coba buka. Nah, jadi langsung mengarah ke bab itu yang akan dibahas. Dan untuk menarik anak-anak, saya coba berikan istilahnya seperti kalimat persuasif, seperti ini, agar anak-anak juga menontonnya dengan senang hati. Video ini merupakan salah satu video murotal anak yang menarik, dengan pelafalan dan tajwid yang baik dan benar, serta mudah ditirukan anak-anak. Selamat menonton, menyimak, dan menghafalkan anak-anak dengan satu emotikon yang sederhana namun bermakna bagi anak-anak yang membacanya. Lanjut ke aktivitas. Nah, berkaitan dengan aktivitas sumber ajar tadi, aktivitasnya berupa tugas menghafal, ada langkah pengerjaannya. Silakan anak-anak menonton video, diperhatikan cara pelafalan setiap hurufnya, lalu dihafalkan dengan menirukannya. Setelah hafal lancar, lalu diupload. Sebelum diupload, direkam dulu, lalu diupload file video hafalannya. Saya buka saja. Nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, ini belum saya coba. Oh, ini sudah ada satu. Video hafalan direkam. Seperti ini ada ketentuannya, sudah saya paparkan dengan detail. Jadi anak-anak tidak perlu bertanya lagi. Untuk detail ukurannya juga sudah saya cantumkan.
Dan ada ketentuan boleh menuliskan link video saja jika memang videonya terlalu besar. Jadi bisa di-upload di Google Drive atau di channel YouTube anak-anak. Saya tutup. Nah, untuk aktivitas yang kedua itu ada mengisi bagan pokok kandungan Al-Maun. Nah, ini saya sengaja berikan tampilan awal seperti ini. Meskipun nanti di dalam anak-anak juga bisa mendownload file PDF-nya yang lebih lengkap. Tapi dengan adanya tampilan seperti ini, anak-anak jadi lebih tertarik ketika melihatnya. Dan juga untuk tampilan LMS-nya juga tidak membosankan kalau disertai dengan gambar seperti ini atau bagan. Nanti anak-anak juga mengupload, jadi tugasnya ini assignment bentuknya. Oke, lanjut ke minggu ketiga. Ini sumber ajarnya video dan e-book. Nah, video ini juga terkait dengan aktivitas di minggu itu. Jadi menghafal lagu sifat wajib dan mustahil rasul, dan video ini saya ambil dari YouTube, dan memang berisi lagu beserta lirik yang bisa membuat anak-anak itu cepat hafal dengan materi yang diajarkan itu. Seperti ini. Assignment juga sama kuis. Jadi ada dua, menghafal lagu sama kuis. Untuk kuisnya sudah saya cantumkan ada tenggatnya dan ada langkah pengerjaan seperti di minggu sebelumnya juga. Dan tinggal mengklik linknya, anak-anak langsung diarahkan ke halaman Quizizz-nya. Cuma karena Quizizz ini gratis alias tidak berbayar, jadi cuma 2 minggu. Hari ini baru saya perbarui untuk linknya. Nanti 2 minggu kemudian nanti akan expired, istilahnya tidak bisa dimainkan lagi. Makanya saya cantumkan deadline-nya, pengerjaan. Oke, lanjut ke minggu keempat, sekaligus minggu terakhir. Ada 2 sumber ajar. Yang pertama video, tapi ada 2 video, dan juga e-book. Karena ini tentang perilaku, dan saya ingin anak-anak juga referensinya juga lumayan banyak, karena memang video yang ada di YouTube tentang materi ini juga bagus, tentang toleransi, belajar ikhlas, dan sebagainya. Saya cantumkan di sini, nanti anak-anak tinggal memutarnya, atau bisa ke YouTube juga. Untuk materi berupa video pun, saya berikan penjelasan singkat seperti ini untuk setiap videonya, supaya anak-anak merasa saya mengobrol dengan mereka, meskipun lewat Moodle. Dan untuk aktivitasnya, berupa tugas menulis cerita pengalaman, ini assignment, dan juga kuis. Nah, di setiap kuis yang saya cantumkan, saya berikan icon Quizizz seperti ini di bawahnya. Ini tidak bisa diklik karena memang cuma berupa icon gambar atau label. Anak-anak harus masuk ke sini dulu. Tujuannya memang untuk mempercantik laman ini dan juga menarik tampilannya. Jadi anak-anak ketika melihat, oh ini ada kuis, asik nih, seperti itu. Mereka akan senang dengan tampilan seperti ini, dengan aktivitas Quizizz. Sebenarnya alasan kenapa saya pakai Quizizz ini juga, di kelas-kelas atau pengalaman saya sebelumnya, itu memang anak-anak cenderung senang atau suka dengan soal yang didesain atau disajikan dalam Quizizz daripada berupa Google Form semacam itu. Jadi saya terapkan di Moodle ini. Nanti ketika deadline-nya habis atau mungkin anak-anak butuh perpanjangan waktu,
tinggal saya perbarui linknya. Oke, sekian presentasi dari saya, Prof. Herman. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.